Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Zuhri Azandi, NIM di 1A020351, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video slideshow yang diberikan sebagai tugas oleh Bapak Johannes Juniko Inja SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dan Wanita kelas D1. Seperti yang kita ketahui saat ini, sudah marak terjadi kasus pekerja anak di Indonesia. Hal tersebut tentunya sangat mempengaruhi masa depan bangsa, di mana anak-anak ini kelak yang akan menjadi penerus bangsa kita. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan bimbingan dalam rangka pembentukan karakter dan dalam rangka mendapatkan pendidikan yang layak dan pengembangan kemampuan motorik, malah harus bekerja untuk mencari uang layaknya orang dewasa. Oleh karena itu, semua akan kita bahas tuntas dalam materi yang telah saya buat dengan judul penanggulangan pekerja anak. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang penanggulangan pekerja anak, alangkah lebih baiknya apabila kita mengetahui apa itu pengertian pekerja anak. Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk memperkerjakan anak kecil. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan. Di beberapa negara, hal ini dianggap tidak baik apabila seorang anak di bawah umur tertentu melakukan pekerjaan. Seorang dilarang untuk mempekerjakan anak di bawah umur, tetapi umumnya tergantung dari peraturan negara itu sendiri. Meskipun ada beberapa anak yang mengatakan dia ingin bekerja karena bayarannya yang menarik atau bayarannya yang tinggi, ataupun karena anak tersebut tidak ingin sekolah. Hal tersebut tetap merupakan hal yang tidak diinginkan karena tidak menjamin masa depan anak tersebut. Namun, beberapa kelompok hak pemuda merasa bahwa pelarangan kerja di bawah umur tertentu melanggar hak manusia. Penggunaan anak kecil sebagai pekerja sekarang ini dianggap oleh negara-negara maju sebagai pelanggaran hak manusia dan melarangnya. Tetapi negara yang miskin atau negara berkembang mungkin masih mengizinkan karena keluarga seringkali bergantung pada pekerjaan anaknya untuk bertahan hidup dan kadangkala hanya itulah satu-satunya sumber pendapatan bagi mereka. Kita lanjut ke pembahasan kita selanjutnya, yaitu penyebab terjadinya pekerja anak. Terjadinya pekerja anak ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu kemiskinan. Keluarga miskin kebanyakan mengirim anak-anak mereka untuk bekerja demi meningkatkan pendapatan keluarga. Hal tersebut dapat terjadi karena perekonomian yang sulit sehingga orang tua tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan anaknya dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan cara mengirim anak mereka untuk ikut bekerja bersama mereka. Yang kedua, yaitu gagalnya sistem pendidikan. Di beberapa daerah, terutama daerah pedesaan, tidak mempunyai sekolah. Kadang-kadang sekolah yang ada meminta pembayaran uang sekolah dan orang tua tidak sanggup untuk membayarnya. Kalaupun sekolah gratis tersedia, biasanya sekolah seperti itu mempunyai mutu yang buruk dan kurikulum yang tidak tepat. Karena itu, orang tua berpendapat bahwa anak mereka akan mempunyai masa depan yang lebih baik apabila bekerja dan mempelajari keterampilan praktis yang banyak dibutuhkan oleh orang. Yang ketiga, perekonomian informal. Pekerja anak umumnya dapat dijumpai di perusahaan-perusahaan kecil yang tidak terdaftar. Pengawas ketenaga kerjaan juga jarang mengunjungi dan mengecek tempat usaha-usaha kecil yang terpencil. Karena tidak terdaftar, disitulah terjadi pemanfaatan tenaga anak sebagai buruh dalam skala yang besar. Yang keempat, adat dan sikap sosial. Di banyak negara, elit yang berkuasa atau kelompok etnis mayoritas berpendapat bahwa bekerja merupakan hal yang wajar dan alamiah untuk anak-anak miskin. Para elit atau kelompok etnis tersebut tidak mempunyai komitmen untuk mengakhiri masalah pekerja anak dan sesungguhnya ingin terus mengeksploitasi anak-anak ini karena mereka merupakan tenaga kerja yang dibilang cukup murah dan tidak memerlukan biaya yang banyak.
Pada kasus-kasus lain, apabila orang tua mempunyai sedikit uang untuk membiayai pendidikan anak-anaknya, pada umumnya mereka akan memilih menyekolahkan anak laki-laki sehingga anak perempuan rawan dipekerjakan sebagai pekerja anak. Dan yang kelima, tidak adanya organisasi pekerja. Maksudnya, apabila jumlah pekerja anak itu dapat menjadi besar apabila serikat pekerja atau buruh lemah atau bahkan tidak ada. Apabila hal tersebut terjadi, tentunya akan banyak anak yang dijadikan pekerja oleh pemilik perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penanggulangan pekerjaan anak. Nah, setelah terjadinya pekerjaan anak yang terjadi di Indonesia, tentunya ada upaya atau penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi pekerjaan anak. Untuk melindungi pekerja anak di Indonesia, pemerintah telah meratifikasi Konvensi ILO nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 1999 dan Konvensi ILO nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2000. Ratifikasi Konvensi ILO tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam penghapusan pekerja anak. Dalam pelaksanaannya diperlukan pengawasan yang lebih efektif oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagai aparat yang bertugas mengawasi ditaatinya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk banyak orang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.